Perkenalkan, nama saya Jelil Nani, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 7. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Penilaian Kondisi Jembatan Rangka Baja di Riau dengan metode Bridge Management System. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang masalah. Penilaian kondisi jembatan merupakan usaha pemeliharaan jembatan untuk mempertahankan usia jembatan dan mencegah terjadinya kerusakan struktur jembatan yang berkelanjutan. Provinsi Riau memiliki 148 jembatan yang termasuk ke dalam data jembatan yang akan mendapatkan pemeliharaan oleh pemerintah. Di antara jembatan tersebut terdiri dari jembatan rangka baja dan jembatan beton bertulang yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat tentu saja akan meningkatkan risiko penurunan kekuatan jembatan dan umur jembatan. Melakukan BMS kegiatan ini dapat diatur secara sistematis dan berkala sehingga kondisi jembatan dapat terlihat. Hasil yang diperoleh dari kajian ini adalah rekomendasi penanganan dan membuat pesanan berdasarkan skala prioritas. Nilai kondisi dari 4 jembatan menggunakan standar BMS adalah 4 bridge sama dengan 4 kritis, 6 bridge sama dengan 3 berat rusak. Dari penilaian beberapa jembatan Provinsi Riau, memperoleh nilai dari kondisi masing-masing jembatan. Jembatan Merangin S, Jembatan Jangkang, Jembatan Parak Suak Buaya. Jembatan Parit Darauf adalah jembatan paling kritis yang memiliki nilai kondisi rusak berat yang terdiri dari bangunan atas rusak, lantai bangunan rusak berat, bangunan bawah rusak ringan, dan das rusak ringan. Yang kedua yang akan dibahas dalam materi ini adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi jembatan rangka baja di Riau dan untuk mendapatkan tindakan perbaikan atau pemeliharaan yang tepat. Dan hasil yang akan diperoleh dari kajian ini adalah rekomendasi penanganan dan membuat pesanan berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga yang akan dibahas dalam materi saya ini adalah metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Antara lain data administratif jembatan, jenis jalan, dan jalur geometrik. Data rentan dan komponen utama, data volume lalu lintas laporan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan visual lapangan untuk menentukan nilai kondisi jembatan. Data sekunder diperoleh kemudian diinput dan dianalisis dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Jembatan atau SIM-IBMS. Melalui proses penyaringan teknis, yaitu dengan menentukan rencana penanganan jembatan yang diusulkan dan diproses evaluasi ekonomi untuk menyusun peringkat jembatan atau prioritas skala berdasarkan rencana penanganan yang diusulkan. Jembatan BMS adalah kegiatan manajemen jembatan mulai dari pemeriksaan, perencanaan teknis, hingga implementasi dan pemeliharaan. Dengan melakukan BMS kegiatan ini dapat diatur secara sistematis dan berkala sehingga kondisi jembatan dapat dilihat. Beberapa tindakan mungkin diperlukan untuk melaporkan bahwa jembatan aman untuk dilewati. Lokasi penelitian ada di 10 jembatan yang terletak di Riau, Indonesia, yaitu Jembatan S Masjid 1, Jembatan S Mandau Lama, Jembatan S Zam-Zam Lama, Jembatan C Siak 2, Jembatan S Kiap, Jembatan C Nilo Langgam, Jembatan Jangkang, Jembatan S Merangin, Jembatan Parit Suak Buaya, dan Jembatan Parit Darauf. Dari hasil pemeriksaan jembatan yang dilaporkan dalam laporan pemeriksaan standar data yang dipelihara seperti dokumentasi visual jembatan berikut. Oke, kita akan melihat hasil dokumentasi yang didapat. Foto yang paling pertama adalah foto dokumentasi yang dimana diperlihatkan
ada karat pada sambungan jembatan. Yang kedua, ada foto di mana di foto ini menjelaskan bahwa ada kegagalan pada ikatan angin karena benturan. Dan foto yang terakhir, yang foto paling bawah itu adalah hasil pengecekan kerusakan pada sambungan ekspansi aspal sebagai penutup jembatan pada sambungan ekspansi sedang terkejut. Dan inilah beberapa dokumentasi yang didapat. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu cara pengumpulan data. Tahapan penggunaan sistem manajemen ini adalah dengan terlebih dahulu mengambil data lapangan di jembatan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem IBMS. Selanjutnya, menurut Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, Republik of Indonesia, 1993, sistem akan menyiapkan rencana penanganan jembatan berdasarkan skala proyeksi. Pada tahap pemeriksaan, elemen jembatan dibagi dengan levelnya. Jembatan dibagi menurut BMS ada 5 level, yang masing-masing memiliki kode elemen. Penggunaan kode diperlukan untuk memproses data. Kode ini terdiri dari kode kerusakan material dan elemen. Misalnya, kerusakan pada beton diberi kode 201 dan karat pada baja diberi kode 302. Pemeriksaan rinci secara akurat dari jembatan termasuk menilai kondisi rinci jembatan dari setiap elemen-elemen jembatan terhadap kerusakan yang terlihat secara visual. Menurut Guzman, 2017, setiap kerusakan dibagi menjadi 5 level. Level tertinggi 1 dan level terendah 5. Sistem penataan ulang BMS untuk kondisi elemen-elemen pada kondisi kerusakan, kuantitas fungsi dan pengaruh. Untuk kondisi nilai setara 1 adalah kondisi berbahaya, dan untuk 0 itu digunakan untuk kondisi yang tidak berbahaya. Untuk kondisi kerusakan R nilai 1 dan untuk kondisi berat dan nilai 0 untuk kondisi yang tidak parah. Untuk nilai kuantitas 1 untuk lebih dari 50% dan nilai 0 kurang dari 50%. Untuk nilai fungsi, kondisi 1 untuk elemen tidak berfungsi dan 0 untuk elemen masih berfungsi. Untuk efek nilai 1 mempengaruhi elemen lain dan 0 untuk tidak mempengaruhi elemen lain. Setelah menjumlahkan skor, akan mendapatkan nilai titik antara 0 dan 5. Nilai kondisi jembatan di tingkat dapat menentukan strategi pemeliharaan untuk jembatan yang bersangkutan. Selanjutnya, penyaringan adalah untuk mengidentifikasi perbaikan jembatan menggunakan kriteria penyaringan. Kita masuk yang kelima, yaitu hasil dan pembahasan. Proses penyaringan jembatan adalah proses mengidentifikasi kondisi jembatan yang buruk menjadi baik. Selanjutnya, peringkat secara teknis akan membuat urutan prioritas yang dipengaruhi oleh pentingnya segmen jalan di jembatan. Dari penilaian jembatan Provinsi Riau, Indonesia memperoleh nilai dari kondisi masing-masing jembatan. Jembatan Maringin, Jembatan Es, Jembatan Jangkang, Jembatan Parak Suak Buaya, dan Jembatan Parit Darauf merupakan jembatan paling kritis yang memiliki nilai kritis untuk bangunan atas. Sementara Jembatan Siak 2 memiliki kondisi rusak berat yang terdiri dari bangunan atas rusak berat, lantai bangunan rusak berat, bangunan bawah rusak ringan, dan das rusak ringan. Sehingga keempat jembatan menjadi skala prioritas penanganan dibandingkan dengan Jembatan Siak 2. Hasil penyaringan teknis dapat diganti bahwa kondisi jembatan perlu dilakukan sebagai tindakan penanganan, yaitu penempatan ulang untuk jembatan. Sementara jembatan lainnya memerlukan rehabilitasi dan perbaikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dengan aplikasi penilaian kondisi jembatan BMS atau Bridge Management System, dapat ditentukan rekomendasi penanganan dan membuat pesanan berdasarkan skala prioritas. Nilai kondisi dari 4 jembatan menggunakan standar BMS adalah
4 jembatan bridge sama dengan 4 kritis, 6 bridge sama dengan 3 berat rusak. Selanjutnya, rekomendasi dapat dilakukan lebih lanjut menggunakan struktur perangkat lunak numerik untuk memberikan kondisi aktual seperti defleksi, struktur tegangan, dan penempatan dari jembatan. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton.